Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, kita berjumpa lagi dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Hari ini Sabtu 12 November 2022, bersama saya Nanang Setiawan, kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Para pemirsa, diketahui Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan pada 4 November 2022 mengunggah cuitan, "Jangan sampai Indonesia menjadi korban dari slogan-slogan khilafah yang ternyata menyimpan kemudorotan." Apakah BKN PDIP melakukan tuduhan keliru karena melekatkan ajaran khilafah dengan kemudorotan? Apakah fitnah keji terhadap khilafah ini betul-betul sesuatu yang mengerikan? Mengapa khilafah distigma menjadi istilah bermuatan negatif? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Direktur El Harokah Research Center, yaitu Ustadz Ahmad Fatoni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanang. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat walafiat dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustadz Fatodi, bagaimana tanggapan Anda terkait postingan BKN PDIP yang melekatkan ajaran khilafah dengan kemudorotan, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi pernyataan dari BKN PDIP tersebut, tentu kita sangat menyayangkan ya. BKN PDIP ini memberikan tuduhan keji ya, tanpa dasar terkait dengan ajaran khilafah dengan kemudorotan. Tentu ini adalah tuduhan keji tanpa dasar. Mestinya mereka ini tidak memberikan tuduhan-tuduhan tanpa dasar, ya. Karena sejatinya bahwa khilafah itu adalah bagian dari ajaran Islam. Bahkan dalil tentang wajibnya mewujudkan kembali khilafah Islamiyah itu telah banyak dalil yang menjelaskan dalil itu, dan juga dijelaskan oleh para ulama, baik ulama yang salaf yang terdahulu maupun ulama khalaf, semuanya sepakat bahwa menegakkan khilafah itu adalah hukumnya wajib, tepatnya fardu kifayah bagi kaum muslimin, ya. Bahkan menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, ya, pengangkatan khalifah pasca wafatnya Rasulullah Muhammad SAW adalah merupakan ahamul wajibat, kewajiban yang penting, ya. Bahkan para sahabat setelah wafatnya Rasulullah itu tidak langsung memakamkan jenazah Rasulullah, tetapi kemudian menunda beberapa saat sampai menunggu pengangkatan pengganti beliau sebagai pemimpin kaum muslimin, sebagai khalifah. Nah, tentu kalau kemudian dikatakan ajaran Islam itu mengandung kemudaratan, jelas ini adalah pernyataan sesat dan menyesatkan. Umat Islam tidak boleh memperhatikan, mendengar ya pernyataan yang jelas tanpa dasar itu. Dan kita umat Islam tidak boleh mengambil pendapat yang sampah itu ya, bahwa ajaran khilafah dikaitkan dengan kemudaratan. Tentu ini adalah merupakan tuduhan keji. Dan perlu juga dipahami oleh kita semuanya bahwasanya secara konsep maupun secara empiris, khilafah di masa lalu itu yang ditegakkan kurang lebih 13 abad lamanya sebelum runtuh, itu telah memberikan kebaikan bagi seluruh umat manusia, dan itu didokumentasikan dalam sejarah, ya. Bahkan para sejarawan barat mengakui eksistensi khilafah Islamiyah itu telah memberikan kebaikan, ya, terutama di Eropa, ya, memberikan cakrawala pandang yang luas, ya, terkait dengan ilmu pengetahuan, ya, terkait dengan keadilan dan sebagainya. Tentu ini bisa dirujuk dalam buku-buku sejarah para sejarawan barat yang objektif terkait dengan khilafah Islam.
Maka dengan demikian pernyataan dari BKN PDIP yang menyatakan ajaran khilafah dengan kemudaratan tentu ini adalah pernyataan sampah dan tidak layak dikeluarkan bagi seorang muslim di negeri muslim yang terbesar seperti di Indonesia ini. Begitu Bung Nanang. Iya. Selanjutnya Bung, mengapa khilafah ini selalu bahkan sering hampir ada periodenya gitu ya, entah itu 3 bulan sekali gitu ya. Ini distigma menjadi istilah bermuatan negatif terutama oleh tokoh-tokoh ya sekelas BKN PDIP ini. Iya. Jadi sebenarnya secara konsep maupun secara empiris khilafah itu adalah ajaran Islam dan mengajarkan kebaikan. Tentu kalau kemudian ajaran Islam yang di dalamnya adalah mempunyai sistem khilafah dalam bahasan as-siyasahnya di dalamnya adalah membahas tentang sistem pemerintahan atau khilafah Islamiyah, maka kalau kemudian menstigma negatif terhadap dengan khilafah berarti itu juga menuduh bahwa ajaran Islam, agama Islam itu bermuatan negatif. Tentu ini bisa terkategori pelecehan dan penistaan terhadap agama Islam. Oleh karena itu maka harus BKN ini harus segera mencabut pernyataan yang sesat dan menyesatkan itu. Karena ini tanpa dasar. Ya, mestinya kalau membuat pernyataan harus dikaji dulu bagaimana sistem khilafah itu, ya, bagaimana fakta empirisnya dalam sejarah yang panjang 13 abad lebih itu, ya, bagaimana kehidupannya, ya, bagaimana sistem yang telah memberikan kebaikan, keadilan bagi umat manusia dan ikut diakui oleh para sejarawan Barat sekalipun, ya, tentu kalau ini khilafah ini tegak kembali, memang ini menjadi presiden buruk bagi peradaban Barat yang ditopang dengan ideologi kapitalisme yang saat ini telah nyata-nyata telah menyengsarakan bagi kehidupan umat manusia. Ya, sekarang ini sistem kapitalisme yang mendominasi dunia, apa yang terjadi? Apa yang kita saksikan? Iya, kelaparan ada di mana-mana, pembunuhan, ya, bahkan sebagian besar kaum muslimin juga menjadi pihak-pihak yang menjadi korban, ya, atas kebiadaban para pendegik Islamnya, ya, di berbagai negara itu. Ya, tentu dengan ketika khilafah tegak itu, maka kecongkakan, ya, kebrutalan, ya, kesewenang-wenangan ideologi kapitalisme yang sekarang dipraktekkan di dunia ini tentu akan lenyap dan para pengusungnya jelas tidak mempunyai tempat untuk melakukan kezoliman. Dan itu mereka tahu pasti. Khilafah ketika tegak, maka kezoliman yang diciptakan oleh peradaban Barat kapitalisme itu akan dilenyapkan dari muka bumi ini. Dan itu mereka tidak mau, ya kan? Karena dengan tegaknya khilafah itu mereka tidak bisa melakukan kezoliman, kesewenang-wenangan dengan seenak perutnya sendiri. Maka mereka selalu membuat tuduhan-tuduhan negatif terhadap ide khilafah, ajaran Islam khilafah ini. Iya. Dan tentu ini ibarat kalau anak kecil berobat ke dokter sangat takut karena dokter bisa jadi memberikan obat yang sangat pahit, ya. Kemudian mempunyai alat-alat bedah yang sangat menakutkan, jarum suntik yang menakutkan. Tentu kalau anak kecil melihat itu secara logika sederhana, mereka sangat ketakutan. Ya, dengan dokter yang obatnya pahit, punya jarum suntik yang melukai, pisau bedah yang juga melukai. Tentu kalau cara pandang anak kecil menakutkan. Tapi sebenarnya dokter adalah memberikan kebaikan, memberikan pengobatan yang baik akan membawa kesehatan kepada si pasien ini. Tentu logika sekarang ini kalau takut khilafah, ya, ide khilafah, maka sebenarnya mereka cara berpikirnya sebagaimana cara berpikir anak kecil yang takut terhadap dokter. Tentu ini tidak bisa dijadikan argumentasi, ya. Padahal khilafah itu adalah ajaran Islam yang dengan khilafah itu akan memberikan dan telah di masa lalu telah memberikan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Maka tidak layak, ya, kemudian pihak-pihak para pendegik Islam itu memberikan stigma negatif terhadap ajaran Islam khilafah Islamiyah. Begitu Bung Nanang. Ya.
Eh, Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz terkait tudingan bahwa ide khilafah ini buatan HTI? Nah, termasuk ada yang mengatakan bahwa presiden dalam sistem republik itu bisa dianggap sebagai seorang khalifah, Ustadz. Iya, jadi perlu juga harus dipahami oleh para pemirsa dan dimanapun berada dan kaum muslimin dan siapapun ya yang memahami tentang sistem khilafah ini bahwa ide khilafah yang merupakan ajaran Islam itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan seseorang, bukan buatan organisasi, bukan buatan ormas, bukan buatan parpol, tapi ini adalah sistem yang berasal dari Allah yang diwariskan oleh Rasulullah kepada generasi-generasi setelahnya. Oleh karena itu maka kalau mengaitkan ide khilafah dengan kelompok tertentu, tentu ini menurut saya tidak tepat. Ya, kalau memang ada kelompok Islam yang menyerukan ya, ide khilafah, ya memang itu adalah menyerukan ajaran Islam dan itu adalah bagian dari dakwah. Ya, oleh karena itu maka semua pihak yang para pendiri Islam tidak perlu takut, ya, karena khilafah secara konsep itu adalah baik, secara empiris fakta sejarah juga memberikan kebaikan. Maka kalau itu kemudian dituduhkan kepada kelompok tertentu, ajaran khilafah itu adalah buatan organisasi tertentu, maka tidak tepat. Karena ide khilafah itu telah dijelaskan banyak dalil dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan jelaskan juga para ulama-ulama terdahulu maupun yang kontemporer di dalam banyak kitab-kitab hasanah Islam yang sangat banyak sekali, ya bisa dirujuk oleh seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Maka mengaitkan ide khilafah itu buatan kelompok tertentu, tentu itu adalah kesimpulan yang sangat gegabah dan tidak tepat. Ya. Kemudian kalau sekiranya ada berpendapat bahwa seorang kepala negara atau presiden dalam sistem republik bisa disebut khilafah, ya tentu ini juga kesimpulan yang tidak tepat ya. Iya. Ambil contoh kan, setiap sistem pemerintahan itu punya ciri khas masing-masing, ya kan begitu. Misalnya kalau presiden di negara republik diganti saja dengan raja atau sultan, mau enggak? Ya enggak mau kan begitu ya. Karena memang konsepnya berbeda antara sistem kerajaan, sistem republik berbeda. Sebagaimana sistem khilafah itu pun juga berbeda, harus memenuhi kaidah-kaidahnya. Bagaimana cara pengangkatannya, ya siapa yang syarat-syarat rukunnya sebagai seorang khilafah itu seperti apa, itu semuanya sudah dijelaskan oleh para ulama di hasanah Islam yang sangat banyak itu. Oleh karena itu maka kalau kemudian mengatakan bahwa ya presiden dari sebuah negara republik itu sama dengan khilafah, tentu ini adalah kesimpulan yang gegabah dan tidak tepat. Begitu menurut saya, Bung Nanang. Iya, Ustadz, ini ada tuduhan yang keji nih, Masya Allah. Apakah benar para ulama dulu itu mendukung khilafah berdasarkan akal dan hawa nafsunya, Ustadz? Iya. Nah, lagi-lagi ini, ya, kelompok pendengki Islam ini ya, termasuk diantaranya adalah BKN PDIP ini, tentu menurut saya harus banyak belajar, ya kan? Jangan kemudian mengumbar pernyataan yang tanpa dasar. Maka saya sarankan kepada BKN PDIP untuk mengajilah, ya, kajilah Islam, kajilah ajaran Islam yang di dalamnya adalah ada sistem khilafah. Jangan buat pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif yang tidak sesuai dengan konsep maupun faktanya. Ya. Tentu ini cara berpikir orang-orang yang tidak menggunakan akal sehatnya di dalam menyikapi setiap persoalan. Ya. Apalagi kemudian menuduh para ulama yang mendukung khilafah itu berdasarkan akal dan hawa nafsu. Nauzubillah min dzalik. Ini tuduhan yang sangat keji. Bagaimana mungkin ya para ulama muktabar yang sangat dihormati oleh kaum muslimin, bahkan Rasulullah menyebut para ulama itu adalah warasatul anbiya, sebagai pewaris para nabi, kemudian dituduh ya dengan menjelaskan kewajiban menegakkan khilafah itu dituduh menggunakan akal dan hawa nafsu. Bagaimana mungkin itu pernyataan itu muncul dari seorang muslim kan begitu? Kalau memang pernyataan itu BKN PDIP itu adalah seorang muslim, tentu tidak layak, ya kan? Bagaimana mungkin dia
seorang muslim tidak paham terhadap ajarannya sendiri, bahkan kemudian bersikap nyinyir negatif terhadap ajaran Islam, khilafah di dalamnya. Ya, tentu ini adalah pernyataan yang sangat keji dan seharusnya mencabut pernyataan yang tidak berdasar dan sangat keji itu. Ya, bahkan Imam Nawawi, salah seorang ulama yang terkemuka dalam Hasanah Islam, menyebutkan bahwa para ulama telah sepakat tentang kewajiban mengangkat seorang khalifah. Bahkan beliau menegaskan, ya, Imam Nawawi menjelaskan wa wujubu syar'i la bi'aqli, bahwa para ulama telah mewajibkan mewujudkan khilafah itu berdasarkan syariah, ya. La bil akli, tidak berdasarkan akal. Bagaimana mungkin pernyataan dari Imam An-Nawawi rahimahullah ini kemudian dikatakan bahwa para ulama itu yang menjelaskan khilafah itu berdasarkan akal dan hawa nafsu, padahal para ulama itu dalam memberikan fatwa, dalam menuliskan kitab itu senantiasa merujuk kepada rujukan Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, ijma' sahabat dan qiyas. Bagaimana mungkin kemudian menuduh ulama ini berdasarkan akal dan hawa nafsu? Tentu itu adalah pernyataan yang keji, ya, pernyataan yang tidak layak diucapkan oleh seorang muslim, ya, kalau memang dia ini seorang muslim, ya. Nah, seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, telah sepakat, ya, bahwasanya hukum menegakkan khilafah itu adalah wajib, tepatnya adalah fardu kifayah, ya. Oleh karena itu maka tuduhan yang mengatakan ulama yang mewajibkan khilafah, tegaknya khilafah itu berdasarkan akal dan hawa nafsu, justru mereka lah yang menuduh ulama-ulama yang menjelaskan khilafah berdasarkan hawa nafsu, sebenarnya mereka lah yang telah menggunakan hawa nafsu dan akalnya tanpa dasar. Itu ibarat maling teriak maling, ya kan? Sebenarnya malingnya itu mereka, tapi menuduh orang lain sebagai maling. Itulah yang terjadi saat ini. Oleh karena itu maka saya sarankan kepada BKN PDIP untuk segera mencabut pernyataan yang sesat menyesatkan itu. Ya, tidak ada gunanya pernyataan sampah yang tidak bernilai apapun di hadapan Allah dan Rasul. Begitu, Bung Nanang. Iya, terakhir Bung, bagaimana cara kita menyikapi orang-orang yang menolak ide khilafah ini? Ya, memang kalau boleh di kategori, ya, ada pihak-pihak yang tidak setuju khilafah. Ya, pihak pertama tidak setuju khilafah karena tidak paham, ya, khilafah. Nah, kelompok ini kalau tidak paham tentu bagi yang paham tentang sistem khilafah, ya harus mengajarkan kepada yang paham. Yang tidak paham harus terus thalabul ilmi, ya, mencari tahu tentang bagaimana ajaran Islam tentang khilafah. Dan sebenarnya bukan masalah khilafah saja, seluruh ajaran Islam itu harusnya kemudian dikaji dan diamalkan, kan begitu. Itu bagi kelompok pertama, yaitu kelompok yang tidak paham. Tapi yang kedua ini kelompok yang salah paham terhadap khilafah, ya kan begitu, ya. Kalau salah paham terhadap khilafah, tentu ini harus melalui diskusi, dialog, ya, agar kesalahpahaman itu bisa diluruskan. Misalnya tadi itu bahwa khilafah itu membawa kemadharatan. Mana membawa kemadharatannya? Ya, di mana kemadharatannya? Mana dasarnya? Kan begitu. Justru secara konsep bahwa ajaran Islam itu adalah untuk rahmatan alamin, kebaikan bagi seluruh manusia, dan itu bukan sekedar konsep, dan sudah diwujudkan secara empiris dalam sejarah yang panjang 13 abad lamanya, dan itu sudah ditulis oleh ribuan buku sejarah, ya, dan ditulis oleh kitab-kitabnya dari para ulama, mendokumentasikan terkait dengan kemuliaan kebaikan khilafah ketika masih tegak itu, kan begitu. Nah, tentu yang salah paham ini harus melalui diskusi agar kemudian kesalahpahaman itu bisa diluruskan, ya. Nah, yang paling berat yang ketiga, jenis ketiga, yaitu pahamnya salah, ya. Pahamnya salah itu apa? Sudah tahu bahwa khilafah itu ajaran Islam dan itu adalah kewajiban yang diwajibkan Allah dan Rasulnya kepada umat Islam, maka kemudian dia menolaknya. Nah, kelompok ini memang sulit ini, ya, kecuali kita serukan untuk tobat, ya, agar kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah dan Rasulnya, ya, ya, dan jelas harus taubat terhadap sikap dia yang menolak khilafah. Dia paham bahwa khilafah wajib, tapi dia tolak, ya. Khilafah tahu khilafah itu membawa kebaikan, dia malah memberikan stigma negatif. Nah, kelompok yang ketiga ini memang kelompok yang menurut saya berbahaya,
Ya, dan itu banyak di tengah-tengah umat Islam. Oleh karena itu maka sikap umat Islam ya yang pertama harus terus ya mengkaji ajaran Islam yang mulia itu. Dan itulah memang kewajiban kita untuk mengkaji Islam sebagai pedoman hidup kita agar kita bisa mengamalkan Islam untuk kebaikan umat manusia dan keselamatan manusia di dunia sampai di akhirat. Itulah yang sebenarnya inti ajaran Islam, termasuk diantaranya adalah khilafah itu sendiri. Begitu Bung Nanang. Ya, baik. Masya Allah. Jadi tudian fitnah ini terus menerus. Sepertinya ada proyek tertentu ini. Iya. Iya. Baik, Nggih. terima kasih Ustadz Ahmad Fatoni Ya, atas sama-sama Bung Nanang. paparannya. Iya. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin, Dan amin, amin, Rabbal alamin. baiklah pemirsa, kabar petang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bincang-bincang kita terkait dengan fitnah terhadap ide khilafah. Dan perlu dipahami juga bahwa MUI sudah menegaskan bahwa khilafah ini adalah ajaran Islam dan jangan sekali-kali untuk memfitnahnya. Nah, berarti kalau ada yang memfitnahnya, siapakah dia? Siapakah di belakangnya? Nah, ini perlu kita cari tahu. Jangan lupa para pemirsa sekalian untuk subscribe, like, dan komen positif serta bagikan ke teman-teman Anda, saudara-saudara Anda, kolega Anda. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.